Yang pertama, adakah perbedaan antara sistem pendaftaran pasien rumah sakit yang dilakukan secara manual dan secara komputerisasi? Perbedaannya itu kalau secara manual dia ditulis dengan menggunakan alat tulis, walaupun ada kesalahan atau kesalahan teknis dari penulisan data tersebut, dia tidak dapat dihapus. Ketika dihapus, dia akan mengulang lagi data tersebut. Sedangkan melalui komputer, dia diketik melalui komputer, walaupun ada kesalahan data tersebut, dia dapat dihapus dan bisa dikembalikan lagi seperti semula. Yang kedua itu, sebutkan keuntungan dan kekurangan dari sistem pendaftaran manual dan pendaftaran komputerisasi. Yang pertama itu secara manual. Kelebihannya, yang pertama itu biaya yang dikeluarkan hanya sedikit. Yang kedua, memberikan peluang pekerjaan lebih. Yang ketiga, mengeluarkan biaya listrik. Tidak mengeluarkan biaya listrik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Yang kelima, mencatat data lebih detail dan teliti. Yang keenam, tidak adanya virus atau kesalahan yang menyebabkan data hilang. Yang kedua, kelemahannya yang pertama itu tenaga yang dikeluarkan untuk menulis lebih besar. Yang kedua, data yang dikerjakan tidak terlalu rapi. Yang ketiga, memerlukan ruangan penyimpanan yang lebih besar. Yang keempat, ada kesalahan dalam menulis, membuat tidak rapi. Yang kelima, membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan pada kelemahan yang pertama pada sistem komputer itu, penerapan teknologi dan sistem baru akan membutuhkan sosialisasi, karena calon peserta yang berasal dari beragam latar belakang pendidikan, sosial budaya akan mempengaruhi terhadap pemahaman dan penguasaan teknologi dunia informasi atau alur registrasi online. Yang kedua, infrastruktur yang masih terbatas dan tidak merata, baik infrastruktur internet maupun komputer yang akan dipakai untuk registrasi online. Keunggulannya itu satu, lebih efisien, efektif, cepat, dan tidak lagi mengantri untuk pengambilan formulir. Yang kedua itu biaya operasional yang harus dikeluarkan panitia tidak terlalu besar atau akan lebih murah. Soal nomor 3 itu, untuk menjalankan aplikasi sistem informasi tool, peralatan apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu, peralatannya tools manajemen sistem, digunakan untuk mengolah visi peralatan baik saat disimpan pada tools room, diambil disiapkan untuk proses permanen, pemeliharaan dan perbaikan sehingga siap untuk digunakan. Beberapa ketentuan yang harus dilengkapi sebelum sistem pengendalian tools diterapkan, diantaranya peralatan dilengkapi nomor identitas untuk setiap alat yang berbeda seperti nomor spesifikasi dan lain-lain. Ketentuan lain yang juga perlu dilengkapi seperti menandai kotak rak penyimpanan peralatan, ketersediaan catatan peralatan yang dimiliki, jumlahnya, gambar dan lokasi penyimpanan, ketersediaan catatan peralatan yang rusak dan tidak digunakan lagi, dan melakukan identifikasi peralatan. Yang kedua itu tools manajemen, digunakan untuk mereduksi waktu setup dalam pengolahan dan pengendalian jejak yang digunakan. Jik itu didefinisikan sebagai peralatan khusus untuk memegang, menyangga, atau menempatkan komponen yang akan di mesin. Alat ini adalah alat bantu produksi yang dibuat sehingga tidak hanya menempatkan dan memegang benda kerja, tetapi juga mengarahkan alat potong ketika operasi berjalan. Soal yang keempat, berilah penjelasan mengenai teknologi informasi dan sistem informasi.
Pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Khususnya perangkat keras, hardware, perangkat lunak. Menurut IT Informasi Teknologi Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Fungsi teknologi informasi itu yang pertama itu menangkap. Yang kedua, fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Yang ketiga, mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Yang keempat, fungsi teknologi informasi sebagai penghasilkan generating. Yang kelima, fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan atau storage. Yang keenam, fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali atau retrieval. Yang ketujuh, fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmissions. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah atau membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkan pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia sedikit lebih efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Manfaat teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sebagai untuk pendidikan, untuk industri dan manufaktur, untuk bisnis dan perbankan, untuk militer, untuk teknik dan pengetahuan, untuk kedokteran, untuk pemerintahan, untuk hiburan dan permainan, untuk bidang kriminal. Ya.